Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Bapak Dr. Gusti Syarifudin, ST MMSI, MKOM selaku Ketua, Bapak Dr. Gad, Eskom MKOM selaku Sekretaris, Bapak Dr. Sandi Kosasi, SE, MKOM selaku Pembahas. Perkenalkan, saya Piet Arinal Paraya dengan NIM 191103537, Prodi Sistem Informasi, Peminatan E-Bisnis Teknologi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai outline skripsi saya yang berjudul Perancangan Business to Customer B2C pada toko bundle plan. Dalam bab yang pertama, latar belakang, perkembangan pesat teknologi informasi atau TI menuntut kesiapan dalam bisnis untuk bersaing. Penerapannya meningkatkan daya saing dengan cakup proses, penggunaan sebagai alat bantu, serta manipulasi dan pengelolaan informasi. Website merupakan hasil dari perkembangan TI yang memberikan kemudahan dalam aktivitas pemesanan barang, dan website penjualan memungkinkan penjual untuk bisa menyajikan informasi produk secara lengkap melalui tulisan, gambar, dan video. Sedangkan dari sisi konsumen dapat mengakses website penjualan dengan mudah melalui internet. Perkembangan website yang telah mengarah kepada tujuan bisnis semakin mendorong banyak penjual termasuk bundle plan untuk memperluas jangkauan pasar melalui website. Menurutkan sebagai salah satu toko yang jual produk thrift membutuhkan sistem informasi penjualan yang dapat memperlancar bisnis dan memberikan nilai kepuasan bagi konsumen. Semakin banyaknya toko yang menawarkan produk thrift menyebabkan persaingan yang semakin ketat. Bundle Claim tidak ada pilihan lain selain beralih dari pasar konvensional ke pasar digital agar mampu bertahan dan dalam persaingan. Tanpa adanya pembaruan, Bundle Claim akan mengalami kesulitan dalam meningkatkan penjualan dan memenuhi kebutuhan pelanggan yang berdampak pada hilangnya pelanggan. Penjualan selama ini hanya mengandalkan toko fisik telah menjadi kelemahan dalam kegiatan pemasaran dan penjualan. Kegiatan pemasaran masih terbatas pada penggunaan media sosial, termasuk membuat brosur. Keterbatasan tersebut menjadi penghambat bagi toko untuk bisa menjangkau konsumen yang lebih luas. Efektivitas promosi produk dipengaruhi oleh kesuksesan dalam penyampaian informasi melalui website. Hal ini disebabkan karena ketersediaan informasi mempengaruhi minat pengunjung dalam memilih produk yang sesuai. Jadi, dengan ada peralihan media konvensional ke media digital dalam memasarkan produk, diharapkan efektif dalam menjangkau pelanggan lebih luas. Permasalahan, berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana menghasilkan rancangan business to customer atau B2C yang dapat dipergunakan oleh bundle klien di Pontianak untuk memperluas pangsa pasar, meningkatkan penjualan, dan minat pembeli. Pembatasan masalah. Adapun batasan masalah pada penelitian ini hanya fokus pada merancang website B2C yang sesuai dengan kebutuhan bisnis saat ini dan tidak ada membahas metode pembayaran digital dari pihak manapun. Ruang lingkup penelitian. Penelitian ini membahas kegiatan promosi di mana teknik promosi yang dilakukan adalah sales promotion. Promosi penjualan termasuk memberikan kupon dan pemotongan harga. Kegiatan berikutnya adalah menghasilkan model website di mana pada website ini konsumen dapat melakukan pemesanan produk secara langsung melalui fitur pemesanan. Agar memberikan kemudahan konsumen dalam melakukan pembayaran, maka ada pilihan metode pembayaran yaitu transfer ke rekening bank, pembayaran cash on delivery atau COD, pengiriman produk yang dipesan oleh konsumen dapat dilakukan melalui jasa pengiriman berbayar seperti Tiki, JNE, dan JNT atau aplikasi online seperti Gojek dan Grab. Aktivitas yang terakhir adalah layanan konsumen setelah pembelian, di mana konsumen dapat mengirimkan email kepada layanan konsumen. Website B2C dibangun menggunakan bahasa PHP dan database MySQL Server. Pemodelan website B2C menggunakan UML atau Unified Modeling Language, sedangkan metode perancangan website B2C menggunakan metode Rapid Application Development atau RAD. Penelitian berbentuk studi kasus yaitu pada toko Bandolgan dengan
Metode penelitian menggunakan design science research. Tujuan utama penelitian ini adalah mengimplementasikan model business to customer berbasis website untuk toko pakaian thrift bundle Clan di Pontianak. Tujuan khususnya adalah meningkatkan ketersediaan dan aksesibilitas produk thrift secara online, meningkatkan pengalaman pelanggan, meningkatkan penjualan melalui proses transaksi yang efisien, meningkatkan keterlibatan pelanggan melalui strategi pemasaran yang efektif, dan memperluas pangsa pasar bundle Clan. Bab 4, metodologi penelitian. Bentuk penelitian. Bentuk penelitian adalah studi kasus kepada toko bundle Clan. Metode yang digunakan yaitu Design Science Research atau DSR. DSR sendiri memiliki beberapa tahapan, yaitu yang pertama pengidentifikasian masalah, lalu selanjutnya penetapan tujuan solusi, lalu desain dan pengembangan, setelah itu demonstrasi, setelah itu evaluasi, lalu yang terakhir komunikasi. Pada metode pengumpulan data, ada data primer dan data sekunder. Untuk data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan pihak bundle Clan. Data primer yang dapat dikumpulkan untuk penelitian ini mencakup informasi tentang preferensi pembelian, kebiasaan belanja online, dan umpan balik pelanggan terhadap pengalaman berbelanja di toko fisik bundle Clan. Detail produk yang dijual, stok, harga, dan popularitas produk, transaksi penjualan, jenis produk yang dibeli, jumlah pembelian, total pendapatan penjualan, proses pengiriman barang, waktu pengiriman, biaya pengiriman, serta ulasan dan feedback pelanggan terhadap produk dan layanan bundle Clan. Lalu ada data sekunder. Data sekunder disajikan dalam berbagai bentuk seperti data, tabel, diagram yang berkaitan langsung dengan penelitian. Data sekunder yang dapat digunakan untuk penelitian ini mencakup informasi demografis pengunjung bundle Clan saat ini, lalu tren penjualannya. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Untuk teknik pengumpulan data observasi, observasi merupakan suatu metode penelitian dengan melakukan pengamatan langsung pada bundle Clan yang beralamat di Jalan Sungai Raya dalam Komplek Lantang Dipo, Gang Semi, untuk mendapatkan pemahaman langsung tentang operasional bisnis dan strategi penjualan. Lalu teknik yang berikutnya wawancara. Wawancara dilakukan pada hari Senin, 25 Maret 2024, dengan pemilik yaitu Bapak Yohanes Jali Sapagi. Pemilik diwawancarai untuk memahami perspektif mereka terhadap pasar, kendala yang mungkin dihadapi, dan informasi kunci mengenai produk dan pelanggan. Pada tahap ini, fokus wawancara ditujukan pada aspek-aspek yang berhubungan dengan adopsi strategi pemasaran digital dan potensi integrasi dengan Instagram. Lalu yang berikutnya ada studi dokumentasi. Dimaksudkan di sini adalah untuk memperoleh data dan informasi dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat sesuai dengan dokumen yang ada pada bundle Clan. Metode analisis dan perancangan. Penelitian ini menggunakan metode Dynamic System Development Method (DSDM). Dynamic System Development Method atau DSDM adalah pendekatan Agile Software Development yang menyediakan kerangka kerja untuk membangun dan memelihara sistem yang menghadapi kendala waktu yang ketat melalui penggunaan prototipe tambahan dalam lingkungan proyek yang dikendalikan. Ada 4 tahapan erat yang perlu diketahui developer ketika mengembangkan aplikasi. Keempat tahapan itu adalah pertama menentukan kebutuhan proyek, lalu yang kedua membuat prototipe, 3 proses pengembangan dan pengumpulan feedback, lalu yang terakhir implementasi dan finalisasi produk. Alat analisis dan perancangan. Pada penelitian ini digunakan diagram UML sebagai alat untuk memodelkan proses bisnis yang diperoleh pada tahapan analisis. Analisis yang dilakukan merupakan analisis berbasis objek dan digambarkan dengan menggunakan diagram use case diagram, activity diagram, sequence diagram, dan yang terakhir kelas diagram. Sekian untuk pembahasan transkripsi saya pada kesempatan kali ini. Jika ada salah kata tolong dimaafkan. Sekian atas perhatiannya, sekian dan terima kasih.